Shalom, kita bertemu kembali dalam membahas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus mengurapi setiap orang yang mendengarkan. Juga urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sementara kami mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita kali ini adalah 3 hal tentang iman. Kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang menggunakan iman. Sebab firman Tuhan menyatakan bahwa kita hidup dengan iman. Kita hidup oleh iman. Saudaraku, jadi kita harus mengerti benar-benar tentang iman. Iman itu dalam bahasa Yunani adalah pistis, dari kata pisteo. Itu artinya adalah percaya dan menerima sesuatu itu benar. Bahwa itu benar. Jadi percaya bahwa itu benar, menerima sesuatu bahwa itu benar. Yang kedua, pisteo artinya mengandalkan atau mempercayakan diri. Arti yang ketiga adalah setia. Arti yang keempat adalah taat. Dan saudaraku, sebab itu tidak mudah untuk kita bisa mengatakan bahwa kita hidup dengan iman. Sebab itu kita harus belajar tentang itu. Dan penulis kitab Ibrani ini tidak diketahui apakah Paulus atau bukan Paulus. Pada abad ke-5 baru ditentukan, barangkali Paulus. Dan saudaraku, karena waktu ditemukan itu kitab Ibrani ini, penulisnya itu tidak ada terbaca di sana. Dan saudaraku, kalau dilihat, kitab ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang masuk Kristen. Karena kesulitan-kesulitan, karena pergumulan, penganiayaan, mereka ingin kembali kepada agama Yahudi. Sehingga penulis kitab Ibrani ini berbicara tentang murtad dan berbicara tentang iman. Beriman, bagaimana beriman itu. Nah, mari kita pelajari apa yang perlu dari kitab Ibrani ini, Ibrani 11 ayat 6. Kalau kita lihat, yang pertama adalah tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudaraku, kalau kita lihat, iman yang dimaksud Tuhan di sini adalah iman disertai perbuatan. Saudaraku, sebab kalau iman itu tidak dengan perbuatan, maka iman itu kosong. Iman itu mati. Dan saudaraku, dikatakan di sini mustahil kalau tidak dengan iman. Mustahil untuk berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin untuk berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat dulu di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dan kemudian ayat 19.
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi berarti kalau kita berkata saya beriman kepada Tuhan, tetapi dalam perbuatan kita sehari-hari, pada waktu ada persoalan, pada waktu menghadapi macam-macam, saudaraku, kita menunjukkan bahwa kita bukan orang beriman. Maka iman itu mati, iman itu kosong. Nah, lalu ayat yang ke-22. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Berarti bahwa iman itu sebetulnya berkembang. Karena kalau iman yang disertai perbuatan, maka iman itu akan berkembang. Tapi kalau iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu mati. Nah, saudaraku, kalau kita lihat contohnya, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Kita harus dalam perbuatan kita sehari-hari menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyembuhkan, bahwa Dia adalah Yehovah Rafa. Nah, saudaraku, kalau kita lihat perbuatan itu yang menyertai iman, itu membuat iman itu hidup. Kalau tanpa perbuatan, iman itu mati. Saudaraku, melalui iman kita bisa mendapat keselamatan. Melalui iman kita bisa mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Melalui iman kita mendapat mujizat dari Tuhan. Dan saudaraku, berarti iman itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat, tetapi harus disertai perbuatan. Lalu melalui perbuatan-perbuatan, iman itu berkembang. Tadi kita baca di ayat 22. Jikalau kamu dalam Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung, kata Yesus. Saudaraku, artinya biji sesawi itu kecil sekali, sangat kecil. Dan tetapi di dalam biji sesawi itu ada kehidupan di dalamnya. Karena begitu biji sesawi itu ditanam dan dia bertumbuh, maka dia akan menjadi pohon yang besar, di mana burung-burung akan bersarang, kata Yesus, dan pohon itu sangat besar. Di dalam biji sesawi itu ada kehidupan. Itu sama dengan iman. Iman itu ada kehidupan di dalamnya. Iman disertai perbuatan akan bertumbuh. Dan iman itu akan menghasilkan buahnya. Kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan turun karena iman. Bagaimana mujizat Tuhan terjadi karena iman. Nah, saudaraku, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, iman yang beginilah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, itu yang pertama. Karena dikatakan bahwa tidak mungkin, kalau tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang kedua, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Yang kedua dari Ibrani 11 ayat 6. Saudaraku, seseorang yang mengatakan bahwa dia mempunyai iman kepada Tuhan, kepada Yesus, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, percaya bahwa Allah itu ada bukan hanya sekedar mengucapkan saya percaya Allah ada, tetapi betul-betul di dalam setiap perbuatan. Saudaraku, salah satu nama Allah adalah YHWH. Saudaraku, huruf besar semua. Itu artinya adalah the existing one.
artinya adalah selalu ada. Dia selalu ada. Saudaraku, juga dikatakan bahwa Allah itu omnipresent. Dia ada di mana-mana. Saudaraku, bahkan dikatakan pada waktu Yesus lahir, dikatakan Immanuel namanya. Bahwa dia beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada mendampingi kita. Saudaraku, dan kita harus percaya itu. Pada waktu Musa dipanggil oleh Allah untuk membebaskan Israel dari Mesir, dia bertanya, kalau sampai orang-orang itu tanya, siapa namamu? Apa yang harus kujawab? Lalu kata firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 14, maka firman Allah kepada Musa, aku ada yang aku ada. Saudaraku, itu di dalam terjemahan dari World Bible Translation Center, aku ada yang aku ada. Kalau dalam terjemahan Indonesia, aku adalah aku. Aku adalah aku ada. Saudaraku, itu dalam bahasa Ibrani haya. Aku ada. Haya. Saudaraku, artinya adalah aku ada di masa lampau. Aku ada sekarang. Aku ada di masa depan. Saudaraku, untuk berbelas kasihan kepada kamu, untuk menolong kamu, untuk mengikat perjanjian dengan kamu, untuk menyelesaikan semua hal bagi kamu. Saudaraku, Tuhan ada. Dan dikatakan, kalau memang kita adalah orang beriman, maka kita harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan dia ada di dekat kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, dan karena kita percaya bahwa dia ada, maka kita dalam perbuatan kita sehari-hari, kita tahu dia ada. Dia melihat kita. Saudaraku, yang berikutnya tentang Allah itu, kita harus percaya bahwa Allah ada. Kalau kita lihat, Allah itu adalah roh. Dan kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita. Tetapi kita bisa melihat dia dengan iman. Karena firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, kita tidak lihat, tapi iman itu buktinya. Iman itu bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Allah tidak kita lihat secara jasmani, tapi kita lihat dengan iman kita. Kita lihat dengan mata rohani kita. Nah, saudaraku, lalu kemudian seorang yang mempunyai iman, yang berkata bahwa aku beriman kepada Yesus, aku beriman kepada Tuhan, maka perkataannya dan perbuatannya menjadi kesaksian bahwa Allah itu ada. Saudaraku, kalau kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu bukan satu kesaksian bahwa kita percaya bahwa Allah itu ada. Saudaraku, contoh pada waktu Daniel di Babel, dia betul-betul menunjukkan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah yang dia sembah itu memang ada. Sehingga raja pun sampai mengakuinya. Sadrak, Mesak, Abednego juga membuktikan di dalam tingkah laku mereka bahwa Allah ada. Saudaraku, ini yang dimaksud oleh Tuhan. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudaraku, kalau sampai kita masih melakukan hal-hal
seperti kebohongan, kesombongan, iri hati, dan amarah, mabuk-mabuk, mencuri, berjudi, hidup dalam kebencian, hidup selingkuh. Saudaraku, itu menunjukkan bahwa kita bukan orang yang percaya bahwa Allah ada. Mungkin Kristen, tetapi bukan orang yang percaya yang dimaksudkan oleh Alkitab. Nah, saudaraku, yang ketiga yang kita pelajari dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 11 ini adalah bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari dalam bahasa Yunani adalah exeteo, yang artinya mencari tahu dengan gigih. Mencari tahu dengan upaya maksimal, mencari tahu tentang Allah. Saudaraku, karena dikatakan kalau sungguh-sungguh mencari, maka akan mendapat. Yesus berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan. Saudaraku, sebab itu bagaimana kita dapat menerima upah dari Tuhan karena orang beriman. Sebab orang beriman itu mendapat upah. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh beribadah, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dan kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, sebab dikatakan bahwa ada upah yang disediakan bagi kita. Bagaimana dengan kita di dalam hidup beriman kita? Saudaraku, apakah kita ibadah kita sungguh-sungguh atau hanya satu rutinitas? Apakah berdoa kita sungguh-sungguh? Apakah menyembah kita sungguh-sungguh? Merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh dengan gigih, dengan upaya maksimal mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudaraku, ada upah yang dijanjikan. Nah, upah yang dijanjikan itu ada dua hal. Yang pertama, upah selama kita hidup di dunia ini. Di dalam Matius 6 ayat 33, Yesus mengajar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam terjemahan yang asli itu artinya, maka semuanya itu akan mengikuti engkau. Saudara, bayangkan di mana kita pergi, berkat itu akan mengikuti. Karena ini tentang hal apa yang khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Dan itu mengikuti kita. Kemana kita pergi, berkat itu mengikuti kita. Nah, saudaraku, itu sebabnya bahwa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang kedua, yaitu kita ini selama hidup di dunia ini, kita diberkati. Firman Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 25 dan 26 berkata bahwa beribadahlah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan tidak ada perempuan di negerimu yang keguguran. Aku akan menggenapkan tahun-tahun umurmu. Nah, saudaraku, berkat ini didapat apabila beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yaitu exeteo, mencari Dia sungguh-sungguh. Nah, saudaraku, kalau kita lihat yang kedua adalah upah pada waktu
waktu Yesus datang yang kedua kali. Saudaraku, nanti apabila Yesus datang, itu dia akan memberikan upah. Kita baca dalam Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Upah itu di dalam bahasa Yunani adalah mistos, yang artinya upah karena satu pekerjaan dan atau kompensasi atau bahkan hukuman juga. Hukuman. Nah, mistapodotes artinya upah baik dan upah jahat. Jadi upah baik dan upah buruk. Jadi upah itu ada dua macam. Ada upah baik, ada upah buruk. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10. 2 Korintus 5 ayat 9-10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya, kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudaraku, jadi Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau sungguh-sungguh mencari Dia, tentu upah yang baik. Upah pada saat di dunia ini kita hidup, berkat itu mengalir, mujizat itu nyata. Dan pada waktu Yesus datang nanti, kita akan menerima upah yang baik tentunya. Karena sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudaraku, itu adalah maksud daripada iman. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan orang yang percaya kepada Allah, orang yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, biar kita introspeksi diri kita. Bagaimana iman saya di hadapan Tuhan? Apakah iman saya ini iman yang berkenan kepada Tuhan? Saudaraku, biar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kita beriman kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dalam iman. Ajarlah kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kesaksian bahwa kita adalah orang beriman. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh dalam hal beribadah, sungguh-sungguh dalam hal berdoa, sungguh-sungguh dalam hal menyembah, sungguh-sungguh dalam hal menyelidiki firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa, berkati. Juga Presiden, Tuhan berikan hikmat supaya dapat mengatur segala sesuatu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, biar Tuhan memberkati mereka. Tuhan mendampingi mereka di rumah mereka masing-masing. Dan Tuhan memberkati mereka.
Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangun berdiri semua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.